Yang salah itu kita nggak sholat taraweh. Laksanakannya itu bukan dengan jumlah rakaat 23 tadi. Iya. Ya, Ustaz, jadi tetap ya itu sah ya Ustaz ya. Tetap sah. Tapi kalau disingkatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya kalau rakaatnya panjang, surahnya dipendekin. Tapi kalau rakaatnya sedikit, surahnya yang dipanjangin. Nah, itulah kesimpulan daripada mengapa terbagi-bagi rakaat salat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kembali berjumpa pada program Siro Tausiah Ramadan Podcast yang akan tayang setiap menjelang berbuka puasa bersama saya Ibu Lala dan ditemani 3 anak hebat lainnya dari siswa kelas 4 MI Al-Falah. Di antaranya Nadil, Naura, Kia. kami berempat akan membahas mengenai topik yang seru hari ini, itu mengenai puasa dan sholat tarawih. Tapi sebelumnya jangan lupa ya, Like, comment, share. dan subscribe supaya kalian semuanya nggak ada yang ketinggalan sama acara program menarik di MI Al-Falah. Oke, sebelumnya membahas mengenai puasa dan sholat tarawih. Nah, kira-kira nih di antara kalian bertiga ada nggak momen menarik pada saat melaksanakan ibadah puasa? Aku mau tanya ke Kia dulu. Waktu terawih, pemukul nasi diinjak sama orang. Sholat tarawih ya, kok bisa injak? Oh, nggak tahu. Kalau Nabil ada momen menarik? Nggak ada. Jadi aman aja gitu ya. Kalau kamu sendiri gimana? Saya juga nggak ada. Oh, nggak ada. Jadi aman ya. Nah, ini kan udah masuk ke puasa, memasuki hari ke-15 ya, 15. Oke, kira-kira puasanya masih aman atau udah ada yang bolong nih? Masih aman ya, harus dong kayak gitu. Malu ya udah kelas 4. Nah, sedangkan kalau untuk sholat tarawih gimana? Aman, full atau udah mulai ada malas-malas ini? Iya. Benar, masih full. Iya, benar. Keren. Kalau Kalau Nabil di hari kelima, di hari kelima kenapa? males. Nah, kalau kamu? Ya masih full. Masih full. Oke, keren. Nah, jadi mengenai puasa dan sholat tarawih ini sebenarnya memang kita ingin mengupas tuntas nih, ya. Sholat tarawih itu bermula itu sejarahnya tuh seperti apa? Nah, nanti kalau misalnya ada yang ingin kamu bertanyakan ke narasumber kita, silahkan ya. Tapi sebelumnya kamu tahu nggak hari ini narasumber kita siapa? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Kalau mau tahu, jangan lupa tonton terus di channel YouTube MI Al-Falah. Pastinya penonton setia Sirot nih sangat menanti-nanti. Oke, kamu juga menanti-nanti nggak? Iya. Ini langsung nih, kita panggil langsung dari Riau. Nah, langsung aja ya, kita panggil kepada narasumber kita yang akan membahas tuntas mengenai puasa dan sholat tarawih. Kepada Ustaz Hairul dipersilahkan untuk memasuki ruangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz, gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Ini gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah. Iya. Gimana kabar istri Ustaz? Alhamdulillah sehat walafiat. Iya, alhamdulillah. Ini dengar-dengar lagi mengandung istri. Oh iya, mohon doanya ya, mohon doanya. Semoga lancar Ustaz. Insyaallah, amin amin ya Allah. Iya. Ustaz, tadi kita sempat membahas mengenai puasa dan sholat tarawih. Iya. Sebetulnya memang kalau kita tahu info di luar sana ya Ustaz ya, Iya. banyak sekali perbedaan mengenai jumlah rakaat sholat tarawih. Iya. Kemudian juga hikmah dalam sholat tarawih juga kita masih belum begitu memahami ya Ustaz. Iya, benar-benar. Jadi Ustaz bisa nih untuk menjelaskan ke penonton sekalian juga mengenai sejarah ya, Sejarah, dari iya. sholat tarawih, kemudian Siap. hikmahnya nggak dari sholat tarawih. Nah, salat tarawih. Iya. Silakan Ustaz. Baik, mengenai salat tarawih di masyarakat kita biasanya itu berbeda rakaat mengerjakannya. Betul? Nah, ada yang 11 rakaat sama witirnya. Ada yang 23 rakaat. Itu yang mayoritas masyarakat kita kerjakan. Jadi kita belum tahu di mana sejarahnya itu. Nah, di kesempatan ini bahwasanya mengapa salat tarawih ada 11 rakaat?
Itu dikatakan oleh Imam Az-Zarqani dalam kitab Syarah Al-Mawahib Al-Ladunyah, mengatakan Ibnu Hibban bahwasanya Rasulullah salat tarawih 11 rakaat. Itu Rasulullah. Tapi ada tapinya. Walaupun rakaatnya 11, surahnya panjang. Bahkan dikatakan satu rakaat itu 2 juz 4 lembar. Begitu kalau 11 rakaat. Kemudian 23 rakaat. Ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab memerintah Ubay bin Ka'ab untuk memimpin salat tarawih. Tapi kata Sayyidina Umar, rakaatnya 20 tarawih dan 3 witir. Tapi surahnya dipendekkan. Nah, ini sudah ketemu kita jalannya. Kok ada 11, kok ada yang 23. Bahkan ada yang mengatakan juga siapa? Umar bin Abdul Aziz itu mengatakan 36 rakaat tarawih dan sama 39-nya sama witir 3 rakaat. Itulah singkat sejarah mengapa salat tarawih itu ada berbagai macam perbedaan. Namun semuanya yang kita kerjakan itu benar. Itu sumbernya daripada salat tarawih tersebut. Kira-kira bisa dipahami? Iya, nah itu singkatnya ya sejarahnya. Iya begitu. Kalau misalnya melaksanakannya itu bukan dengan jumlah rakaat 23 tadi. Iya. Ustaz, jadi tetap ya itu sah ya Ustaz ya. Tetap sah. Tapi kalau disingkatkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwasanya kalau rakaatnya panjang surahnya dipendekin. Tapi kalau rakaatnya sedikit surahnya yang dipanjangin. Nah, itulah kesimpulan daripada mengapa terbagi-bagi rakaat salat tarawih. Yang salah itu kita nggak sholat tarawih. Nah, kemudian juga saya bahas sedikit mengenai sholat tarawih. Jadi bulan Ramadan ini bulan yang istimewa. Mengapa dikatakan begitu? Karena semuanya itu mengandung banyak hal kebaikan. Kita disuruh puasa. Puasa itu bukan hanya menahan dahaga, haus dan lapar, namun yang terpenting menahan hawa nafsu kita. Mengapa? Ketika di luar puasa mungkin kita boleh berkata semau kita. Artinya tidak ada aturan. Ketika masuk bulan Ramadan, mohon maaf, kita semua diatur untuk berkata-kata. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang dilarang, bahkan mengurangi pahala puasa kita. Contohnya, mohon maaf, misalkan kita berkata kasar ataupun menghina orang lain. Jadi Ramadan itu bukan hanya pahala yang dilipat gandakan, namun sebaliknya. Dosa juga dilipat gandakan. Na'udzubillah summa na'udzubillah min zalik. Nah, itu tuh. Kira-kira tuh, selama puasa ini ada nggak nih kalian bertiga yang sempat berbicara yang kurang baik, jadi mengurangi pahala puasa? Ada? Nggak tahu, lupa ya? Oh, lupa. Tapi mudah-mudahan kalian bertiga dan kita semua nggak termasuk pada golongan yang itu, Ustaz ya. Iya, amin. Kemudian lanjut ya, kita ke salat tarawih. Salat tarawih ini bahwasanya bahkan Ramadan tuh bisa dikatakan dengan 1000 sujud. Kok begitu? Coba bayangkan, kita hitung salat tarawih dulu. 1 rakaat tarawih ada 2 sujud. Sedangkan hadis Rasulullah berkata, aqrabul abad ilaihi manzilatan wa huwa sajid. Sedekat-dekatnya hamba dengan Allah ketika ia bersujud. Maka Ramadan ini momentum yang sangat luar biasa. Berapa banyak kita bersujud kepada Allah. Hitung yang wajib sama yang sunnah. Udah itu dilipat gandakan lagi. Bahkan dalam hadis yang 700 kali lipat itu bahkan ada salah satunya di bulan Ramadan ini. Bayangkan 1 kali salat tarawih 2 sujud. 10 hari 10 sujud. Bayangkan, terus sampai sebulan 1200 kali sujud. Itu baru salat tarawih, belum lagi witirnya, belum yang lainnya. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah apa? Haramallahu 'alan nari an ta'kula min aksaris sujud. Allah haramkan kepada orang-orang yang banyak sujudnya itu neraka menyentuh dirinya. Tuh luar biasa. Kapan tidak kita temui di bulan yang lain salat tarawih? Contoh, misalkan contoh Kia, mau salat tarawih di bulan Rajab, ya nggak bisa. Makanya tarawih sama Ramadan ini hanya ada di bulan Ramadan. Tarawih dan puasa itu satu paket. Siangnya puasa, malamnya tarawih. Kita nih manin pahala sebenarnya. Maka sungguh sia-sia kalau umat Islam tahu bulan Ramadan ini mulia tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Kan di hadis begitu. Seandainya kata Nabi, kalau umatku tahu ini bulan Ramadan faedahnya dan manfaatnya, maka berharap 1 tahun ini berangan-angan menjadi bulan Ramadan sempurna. Begitulah. Jadi rugi Coba. Ustaz ya. Rugi kita. Tidak memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk salah satunya Ustaz ya, Iya. salah sunnah tarawih. Salah sunnah tarawih.
Saya mau bertanya lagi nih untuk Baik. sholat sunat tarawih itu pada umumnya melakukannya berjamaah atau sendiri juga afdol gitu Ustaz. Oke, baik. Sholat tarawih dilakukannya sendiri atau jamaah? Mungkin boleh sendiri atau jamaah. Kalau pertanyaan begitu, boleh berjamaah, boleh sendiri. Namun di dalam hadis dikatakan, man qoma ma'al iman hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa yang sholat tarawih dari awal mengikuti iman sampai akhir, maka dia dicatat satu malam full ibadah sholat. Bisa nggak kita kira-kira satu malam full ibadah sholat? Tapi Ramadan memiliki utamaan, tarawih memiliki keutamaan. Kalau kita hanya ikut imam dari rakaat pertama sampai dengan selesai, dicatat bagi kita pahala satu malam full beribadah sholat. Luar biasa, subhanallah. Itu kemuliaan yang tidak akan kita temukan di bulan-bulan yang lain selain bulan suci Ramadan. Itu menarik ya Ustadz ya. Iya. Pembahasannya, Masya Allah nih. Tapi sebelumnya aku kasih kesempatan dulu nih buat baik. bertanya, silakan. Silakan. Kenapa sholat tarawih itu cuma ada di bulan Ramadan aja? Oke, baik. Langsung kita jawab ya. Ya, silakan Ustaz. Mengapa sholat tarawih itu hanya ada di bulan Ramadan saja? Karena ini adalah sunnah Rasulullah. Kita ngikuti Rasulullah karena Rasulullah nggak melaksanakannya di bulan Rajab dan bulan yang lainnya. Hanya ada di bulan Ramadan. Dan sekali lagi saya sampaikan, puasa Ramadan itu satu paket dengan salat tarawih. Kalau kita puasa Rajab nggak ada salat tarawihnya malam. Ramadan siangnya puasa, malamnya ibadah. Makanya bulan penuh kebaikan, bulan penuh keberkahan. Itulah makanya tarawih hanya ada di bulan Ramadan. Gitu ya. Paham Kia? Iya. Selanjutnya ada yang bertanyakan lagi? Kelihatannya masih bingung nih. Ada yang bertanyain, boleh silakan. Pak, Ya. manfaat sholat tarawih itu apa sih? Baik. Manfaat salat tarawih itu apa? Sebetulnya semua salat itu banyak manfaatnya. Apalagi tarawih itu banyak keutamaannya. Salat tarawih itu di malam, setiap malamnya ada keutamaan masing-masing. Yang saya sebutkan sedikit, di malam kedua itu barang siapa yang melaksanakan sholat sunnah tarawih, kemudian dia akan diampuni dosanya dan kedua orang tuanya jika keduanya beriman. Syaratnya beriman. Maka perintah puasa itu enggak kepada orang selain beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman. Kita garis bawah orang beriman. Maka diampuni dosanya kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satunya keutamaan sholat tarawih. Kemudian di malam ketiga, malaikat di bawah arasnya itu mengatakan, lakukanlah kebaikan, maka Allah akan ampunkan dosamu yang telah berlalu. Itu salah satu keutamaan salat tarawih. Dan masih banyak lagi keutamaan salat tarawih. Nggak habis kalau kita jelaskan dalam kesempatan yang ini. Mungkin kesempatan yang akan datang. Bisa dipahami ya? Iya, baik. Itu besar manfaatnya Ustaz ya. Iya, banyak manfaatnya. Oke, silakan untuk Nabil. Ada yang bertanyakan? Kita nih udah akhir-akhir nih udah mau sholat witir. Iya. Nah kita pulang terus habis itu kita sholat witirnya di rumah, boleh nggak Pak? Baik, pertanyaannya ketika sholat tarawih berjamaah di masjid, kemudian sholat witirnya kita pulang. Ya, pulangnya antara ngerjakan sholat witir ataupun tak sholat witirnya mungkin setelah sholat tahajud. Baik, saya jelaskan sedikit. Tidak apa-apa sholat witir itu kita di rumah. Ya, tidak apa-apa sholat witir di rumah. Tapi ketika misalkan nih contoh, misalkan kita sudah sholat tarawih, kemudian langsung sholat witir. Nah kemudian kalau di rumah, misalkan kita sholat tahajud, jangan pakai witir lagi. Tapi kalau kita belum witir ikut tarawih, ketika kita sholat tahajud, maka ditutup witir. Kenapa penutupnya witir? Karena witir itu penutup dari segala sholat sunnah. Makanya sholat tarawih diakhiri dengan sholat witir. Nah makanya kalau kita ingin melaksanakan sholat tahajud lagi, udah jangan witir lagi, karena witirnya sudah ketika sholat tarawih. Begitulah ya. Jadi boleh sholat tarawih, sholat witir di rumah. Iya. Paham? Iya. Ini untuk sholat tarawih sebenarnya sudah jelas banget Ustaz. Iya, baik. Ini membahas mengenai puasa sendiri Ustaz. Puasa. Kan puasa Ustaz. Biasanya memang orang tua itu mendidik anaknya kan bertahap ya Ustaz. Iya. Untuk melatih puasa itu bisa bertahap. Nah kalau semisalnya Ustaz, anak itu berusia 6 tahun atau sekitar 7 tahun. Pendidikan orang tuanya itu masih mengizinkan anaknya untuk buka puasa di setengah hari loh. Setengah hari. Itu gimana Ustaz hukumnya? Apakah tetap diterima puasanya meskipun bukanya di setengah hari itu atau gimana Ustaz? Baik.
Kalau untuk anak seumur itu, karena dia belum menanggung beban agama, maka dia itu jatuhnya hanya latihan. Yang namanya latihan pasti tidak sama dengan pemainnya. Ibaratkan yang udah puasa beneran itu yang sudah diberi tanggung jawab oleh agama. Namanya latihan, mungkin bukan anak sekarang, kita juga dulu dilatihnya begitu. Itu tidak apa-apa, karena jatuhnya itu hanya latihan, bukan beneran. Nah, jadi begitu. Tapi ketika kita sudah mampu, udah biasa, ketika sudah diwajibkan, hilang kata yang itu. Ada puasa setengah hari itu nggak ada lagi. Yang namanya sudah wajib dari pagi full sampai siang. Walaupun kalian misalkan buka siang, itu nggak dapat dosa. Karena belum ada tanggungan oleh agama yang diwajibkan orang seumur itu untuk berpuasa, apalagi puasa wajib, puasa Ramadan. Itu. Jadi karena dia belum mencukupi syarat untuk berpuasa dalam agama Islam. Jadi gitu. Seperti itu. Iya. Kalau untuk ketentuan usia, Ustaz, usia memang mewajibkan anak itu untuk bisa melaksanakan puasa dengan kategori full lah gitu ya, Ustaz. Iya. Nah, itu kira-kira kisaran berapa? Oh, baik. Usia. Kalau usia biasanya ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, tergantung kapan masa haidnya. Mungkin kalau perempuan ya sekitaran mungkin dia kelas 6 SD atau kelas 5 SD, bahkan ada yang kelas 4. Tergantung, bahkan umurnya umur 9 sampai 12 tahun. Nah, kalau laki-laki juga biasa udah menjenjang sekolah menengah. Itu baru diwajibin. Pokoknya tergantung kapan usia mulai dia itu balik. Kalau perempuan ditandai dengan haid, kalau laki-laki mimpi basah dan yang lainnya. Itu kalau sudah menemui tanda-tanda itu, maka jatuhlah wajib hukum puasa Ramadan kepada orang tersebut. Tuh. Iya, Jadi gitu. memang ketika sudah masuk masa balik, maka itu jadi satu tanggung jawab sendiri untuk Iya, untuk anak tersebut. Nah, ini mau tanya nih untuk 3 anak hebat di sini. Kira-kira kamu mulai gelar puasa itu pada saat usia berapa tahun? Iya. 3 tahun udah latih puasa. Iya. Masya Allah, Luar biasa. Ustaz. Iya. Ini buka puasanya itu jam berapa atau memang sudah full sampai maghrib atau gimana? Ya. Aku itu sampai zuhur, habis itu nanti dilanjutin lagi sampai maghrib. Iya. Itu usia 3 tahun. Masya Allah. Berarti sudah mengalami proses itu, Ustaz. Jadi Iya. sudah terbiasa gitu. Iya, Ustaz. proses pelatihan. Kalau untuk ngambil sendiri gimana? Dilatihnya dari usia berapa? 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun sama. Bukan setengah hari atau udah langsung full? Setengah hari. Setengah hari. Setelah itu jadi sini udah biasa ya. Iya. Nah, untuk Nora sendiri gimana? 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun itu udah mulai ganti puasa. Pada saat menjalankan puasa nih, bertiga, gimana, ada rasa beban atau ada rasa santai, justru senang ngejalanin puasa, gimana? Dulu kalau ini masih ada berat gitu, tapi Berat. Oh, Iya. ya biasa begitu kalau di awal ya. Ustaz. Iya, biasalah. Gimana kalau Nora? sama sih Bu. Sama. Kalau untuk Nabi sama juga. Aku banyakkan keluhnya. Oh, Banyakan ngeluhnya. Ngeluhnya kenapa tuh? Biasanya apa tuh? Ngeluhnya apa? Apa kan aku suka main lari-larian jadi cepet capek. Oh Iya. iya, jadi penyebabnya itu, Ustaz. Iya, baik. Tapi memang lumrah ya, Ustaz, ya kalau kayak gitu. Iya, yang namanya puasa kan kita juga menjumpainya itu hanya setahun tuh 1 kali di bulan Ramadan. Otomatis ketika kita mengerjakannya, mungkin apalagi yang tidak terbiasa baru anak yang coba, maka kebanyakan ngeluhnya. Yang biasanya kita makan pagi, sekarang tahu tempe di siang hari, kalau nggak maghrib masih haram, tidak boleh dimakan. Begitu. Tapi sedikit saya jelaskan lagi tentang puasa. Bahwasanya yang penting dalam puasa itu apa? Dalam hadis Nabi, man shoma imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Nah, namun 2 poin itu kalau tidak ada di orang yang berpuasa, maka hilang diampuni dosa sebelumnya itu. Maka harus memakai iman. Tentunya kalau orang udah beriman, dia matanya dijaga dari pandangan yang jelek, mulutnya dari gibah orang, ngatain orang, tangannya daripada menjelekin orang dan lain sebagainya. Semua dari anggota tubuhnya dijaga untuk dalam hal-hal kebaikan karena dia puasa penuh dengan keimanan dan mengharap hanya pahala karena Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah dalam hadis, kata Rasulullah dalam hadis kursi riwayat Bukhari, apa, asyamu li wa ana azzibih.
Nah begitu kata Allah, puasa itu untukku dan hanya aku yang tahu. Kita nggak tahu semua orang mukanya sama aja, mau tahu dia puasa apa enggak. Tapi ingat, Allah yang langsung mengganjarkan pahalanya. Hati-hati, inilah bedanya puasa dengan ibadah yang lainnya. Sholat mungkin kita bisa, orang lihat, tapi puasa nggak bisa. Maka Allah yang jamin pahalanya, maka nggak bisa dibohongi. Boleh manusia kita bohongi, tapi Allah tiada daya. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Semua atas kuasa Allah, semua atas penglihatan Allah. Maka oleh karena itu dalam kesempatan ini mari sama-sama kita tingkatkan kembali iman kita, khususnya dalam bulan Ramadan ini. Kemudian juga dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, seorang muslim yang sengaja tidak puasa tanpa ada uzur, maka dia mendaftarkan dirinya untuk mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah wa na'udzubillahi min zalik. Kemudian sebelum tutup, yang terakhir dikatakan Maulana Syekh Hisam Al-Kabbani juga mengatakan, kata beliau apa? Beruntunglah orang-orang yang berpuasa di siang hari dan malam hari. Karena apa? Malaikat meminta ampunan Allah atas nama mereka. Bayangkan, subhanallah. Begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya bulan Ramadan ini, karena kita tidak ada yang tahu apakah bulan Ramadan tahun depan kita akan menjumpainya, ataukah kita yang akan meninggalkannya. Oleh karena itu dalam kesempatan ini jangan kita sia-siakan, maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Umur tiada yang tahu, kematian tiada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Oleh karena itu persiapkanlah kebaikan untuk menjemput kematian, karena mati tidak memandang kita baik, tidak memandang kita buruk, tidak kita memandang dalam keadaan apapun. Kapan dia mau datang, pasti dia datang. Tidak bisa dimundur dan tidak bisa dimajukan. Begitulah singkatnya tentang puasa, tentang Ramadan dan sholat tarawih. Gimana? Bisa dipahami? Bisa. Iya, alhamdulillah. Wah, luar biasa, berarti begitu istimewa untuk orang-orang yang berpuasa. Iya, Berarti pahala yang bisa kita raih ya, selagi kita memang berusaha untuk selalu berbuat baik di Ramadan ini, Ustaz. iya, Ya baik, alhamdulillah topiknya sangat menarik ya. iya. Ya, paham ya. Jadi paham ya, tadi sebelumnya nggak tahu, kita dapat pencerahan dari Ustaz Khairul, alhamdulillah. Ini terima kasih banyak Ustaz. Iya, sama-sama. Salam dengan istri di rumah. Iya, siap. Semoga sehat selalu. Iya. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Ustaz dapat memberikan manfaat besar untuk kita semua, dan sekaligus memberikan manfaat besar juga untuk penonton setia Sirop di rumah. Amin. Baik, sebelum saya akhiri ada sedikit pantun Ustaz. Iya, baik. Iya, kita dengar pantun ya. Kita bilang cakep. Masya Allah. Iya. Sangat gitu ya. Iya. Cakep ya. Insya Allah. Bulan Ramadan bulan mulia. Cakep. Dapat diraih oleh setiap hambanya. Cakep. Kalau mau mendapatkan pahala, Cakep. banyaklah ibadahnya. Cakep. Iya. Masya Allah, alhamdulillah. Ini hari ini benar-benar seru banget ya. Ya, Alhamdulillah. Tuntas mengenai puasa dan sholat tarawih. Iya. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan dulu, Nabil atau Kia dan Maura? apa? Sebelum kita tutup, Nggak ada. nggak ada, cukup ya. Iya, baik. Baik, alhamdulillah. Terima kasih juga untuk Kia, Nabil dan juga Naura. Ini adalah anak hebat dari kelas 4 MI Al-Falah ya, alhamdulillah. Semoga dengan program ini dapat memberikan manfaat juga untuk Amin. penonton setia Sirop lainnya di rumah. Amin. Baik, kita tutup aja langsung ya Ustaz. Iya, baik. Dengan membaca kafaratul majlis ya. Iya. Baca semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala hilaf yang terucap, dan mohon maaf juga atas segala hilaf, atas segala tindakan yang kurang berkenan. Kami semua undur diri. Wassalamualaikum Rahmatullahi wabarakatuh.